udah sekarat dan ini baru penyeberangan sekitar setengah jam yang lalu. Ini udah mau mati nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Hari ini saya berada di lahan ke-6 ya, bertani tanpa modal ya. Modal disupport dari sisi pemilik lahan semua ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir di channel Tani Mudaku, dibantu like, di-share, di-subscribe, dan dibunyikan loncengnya. Semoga video-video yang kami buat bisa menginspirasi teman-teman petani milenial, petani generasi Z, maupun petani-petani yang sudah senior ya. Seperti itu. Jadi hari ini adalah 25 HST ya, 25 HST pemupukannya kedua ya, di lahan yang luas lahan 125 desi ya, 125 desi. Dan untuk takaran pemupukan ini yang akan saya bongkar dari takaran pemupukan pupuk Ponska dan urea ya. Terus juga nanti insektisida yang saya pakai beserta dengan pupuk tambahan yang saya pakai ya. Tentunya untuk mengoptimalkan pembesaran batang karena untuk yang pemupukan atau pengkocoran pertama memang saya sendiri memang mengutamakan untuk percepatan pertumbuhan ya, agar tumbuh lebih cepat dan agar ulat gaya kan nggak langsung menyerang ya. Kalau tumbuhnya lambat biasanya nanti batang sudah pada patah karena belalang, karena ulat karena ulat gerayak dan hewan-hewan di tanah yang lainnya. Jadi untuk pengocoran pertama dioptimalkan memang untuk percepatan pertumbuhan. Untuk pengocoran kedua memang dioptimalkan untuk pembesaran batang dan penguatan akar ya. Ya, untuk pemupukan yang ketiga, pemupukan pupuk grandul ini mengoptimalkan untuk pengoptimalan dari sisi berat pupuk jagung dan juga nanti untuk pembesaran tongkol gitu. Jadi itu ya ada teknik sendiri buat saya sendiri, ada teknik sendiri. Jadi pupuk tambahannya nanti juga berbeda antara yang satu dan yang dua dan juga yang ketiga gitu. Oke, saya lanjut. Jadi ini adalah di samping-samping saya sudah ada peralatan tempur ya. Biasa peralatan tempur pertama ada tangki spray ya, tangki spray 16 liter ya. 16 liter ini kemarin sempat rusak di bagian ini, diganti akhirnya saya beli online lagi ya. Sempat rusak gara-gara sering buat ngerondak dan juga sering buat pengkocoran spray. Kalau buat rondak air dicuci, diulak-alik akhirnya rusak ya. Ini bagian sini akhirnya beli lagi kemarin spare partnya. Yang kedua ada tangki kotor. Ini tangki kotor isi 20 liter ya, 20 liter. Terus yang ketiga ini untuk alatnya ya. Kalau untuk bahan-bahan ya, ini saya akan sepil lagi ya. Sepil lagi. Oke. Ini adalah pupuk urea dan ponska. Ini di bawahnya ponska ya. Kalau di atas memang urea ya, karena belum saya aduk ya. Kalau di bawah ini sudah ponska. Ini teman-teman kalau lihat ya, brundulnya udah berubah. Ini lebih ke ponska. Ini takarannya sendiri ya teman-teman, saya spill ya takaran sendiri karena ini adalah pengkocoran kedua, jadi saya membutuhkan unsur P juga lebih banyak dan juga dosis pemupukannya lebih banyak. Kalau kemarin untuk luas lahan segini itu secara ukuran itu paling menghabiskan sekitar 5 sampai 6 pupuk Ponska, 5 gayung sampai 6 gayung pupuk Ponska dan 3 gayung pupuk urea ya. Gitu. Tapi untuk yang pengkocoran yang kedua ini memang saya tambahkan dosisnya. Dosisnya itu tadi saya ambil 7 gayung pupuk Ponska ya dan 4 gayung pupuk urea. Oke, itu untuk pupuknya ya teman-teman ya. Mohon maaf ini karena sudah mulai panas jadi saya geser dulu untuk kameranya. Oke. Selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi ini untuk pupuknya. Terus yang kedua saya selalu membawa ini. Ini adalah pupuk tambahan ataupun organik tambahan yang selalu saya bawa. Air Jakaba ya. Ini adalah rahasia buat saya sendiri untuk percepatan pertumbuhan, terus juga untuk membantu fotosintesis dan juga mencegah patogen pada tanaman. Ini air Jakaba gitu. Oke, dosisnya kalau teman-teman pakai dosis yang kedua air Jakaba ini, kalau kemarin di dosis pertama saya gunakan air Jakaba itu untuk pengkocoran. Untuk yang kedua ini saya akan gunakan untuk penyepraian. Kenapa? Kenapa ya? Oke, saya pindah lagi. Kenapa bisa seperti itu ya teman-teman ya? Jadi untuk
yang kedua ini ya, yang kedua ini memang saya gunakan untuk percepatan fotosintesis tanaman ya. Fotosintesis tanaman. Jadi saya gunakan penyepraian agar nanti terkena dari daun-daunnya semua gitu ya. Jadi untuk segini ya. Ini bisa 2 kali kocok, 2 kali penyepraian ya. Jadi untuk 2 kali 2 tangki. Ini kan isinya 5 liter dan ini terisi tadi 4 literan, berarti nanti 2 liter untuk 1 tangki. Ya, 1 tangki. 2 liter untuk 1 tangki. Kalau 2 kali penyepraian berarti kan 4 liter gitu. Oke. Saya gunakan untuk penyepraian ya. Nanti ditambahkan dengan pupuk NPK 1616 satu 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 gelas ya teman-teman ya. 1 gelas pupuk NPK 1616 dicampurkan dengan 1 tangki spray. Oke. Terus selanjutnya nanti ada Ultradap. Ultradap ini 3 sendok makan ya, dicampurkan dengan 1 tangki spray 16 liter ya. Terus selanjutnya ada apa? Gandasil daun ya. Gandasil daun. Tentunya untuk memperbanyak daun karena kan nanti ini ada beberapa yang sudah terkena ulat gayak walaupun memang belum ekstrim tapi tetap saya akan tambahi gandasil daun. Dosisnya cuma 1,5 sendok makan ya, 1,5 sendok makan. Oke. Selanjutnya, oke, sudah cukup. Kalau untuk sisi pupuk tambahan sudah cukup ya. Tadi NPK 1616, Ultradap, Gandasil daun, ya. Dan yang terakhir adalah ini, ya. Ini apa namanya? Jakaba ya. 2 liter untuk 16 tangki 16 liter ya. Oke. Ini saya pakai 1 gelas full ya, nanti 1 gelas full. Kalau kemarin di pemupukan pertama itu saya pakai itu 1 gelas kurang. Tapi karena ini pemupukan kedua ya, dosis kita tambahin, jadi ini saya gunakan 1 gelas full untuk 1 tangki 16 liter. Oke. Terus yang selanjutnya untuk insektisida ya teman-teman ya. Insektisida saya tetap masih menggunakan merek dagang Silikon. Ini 1/2 sendok makan untuk 1 tangki spray ya 16 liter. Yang kedua saya tetap menggunakan merek dagang Regen ya. Insektisida sistemik lambung dan kontak ya. Kalau ini kan lambung dan ini lambung dan kontak ya. Ini lambung dan kontak silikon, ini sistemik lambung dan kontak. Jadi luar dalam dapat gitu. Ini penggunaannya saya gunakan 2 tutup botol untuk satu tangki spray 16 liter. Ini 1/2 sendok makan ya. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan, teman bisa tanyakan di komentar. Jangan lupa ya untuk di like, di share, di subscribe, dan berkomentar. Silakan kalau memang ada ilmu tambahan ataupun informasi tambahan yang teman-teman tahu, teman-teman apa namanya punya pengalaman tentang penanaman jagung. Nanti bisa di spill di komentar ya teman-teman. Oke, ini gayungnya, ya. Gayungnya ini sedang, nggak terlalu besar ya. Jadi saya gunakan nanti untuk larutan ya teman-teman ya, larutan. Kalau teman-teman masih bingung soal larutan berapa sih nanti larutannya setelah dicampur air ya dengan pupuk Ponska ini. Jadi kan ini pupuk Ponska teman-teman. Nggak kelihatan ya di layar ya. Oke. Ini pupuk Ponska dan urea. Ini dicampur dengan air. Nanti airnya itu teman-teman boleh agak penuh, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai luber ya. Terus nanti dibatasin diuplak-uplak. Kalau ini dilarutkan lah ya, dilarutkan pakai kayu, jangan pakai tangan ya. Pakai kayu. Setelah nanti cukup lama sekitar 10 menit sampai ya 10 menitan lah dilarutkan dalam kayu kan biar nanti kan sudah mulai larut ya untuk ponskanya. Nanti teman-teman ambil 1 gayung ya. Ambil 1 gayung dicampurkan ke tangki 20 liter ini, tangki kocornya. Karena ini dosisnya untuk pemupukan kedua, saya sarankan jangan cuma 1 gayung, tapi 2 gayung sampai 2 gayung setengah ya. 2 gayung sampai 2 gayung setengah ya, oke. 2 gayung ya setengah. Oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kedua ini adalah kita untuk penguatan akar, pembesaran batang dan penguatan pohon juga, oke. Jadi ini 3 faktor ini yang agar nanti teman-teman di tahap pemupukan ketiga yang pemupukan granul itu sudah maksimal untuk batangnya, tinggal nanti kekuatan batang, kekuatan akar ya. Nanti yang ketiganya nanti teman-teman tinggal memikirkan ini dosis yang cocok untuk pembesaran tongkol dan juga pemaksimalan bobot daripada biji jagungnya. Gitu teman-teman ya.
ada yang ditanyakan nanti teman-teman bisa komentar ya, bisa komentar. Dan ini adalah pemupukan kedua. Kalau tadi saya lihat dari segi tanaman bagus-bagus, besar-besar, nanti saya akan spill tanamannya seperti apa ya. Dan ini adalah 25 HST, pengkocoran kedua. Kita gunakan 3 kali kocor, satu kali pemupukan pertama kocor, pemupukan kedua kocor, pemupukan ketiga kita pakai grandul. Dan itu nggak bakal habis satu karung urea dan satu karung Ponska. Kemarin aja ya teman-teman ya, saya spill. Kemarin yang luas lahan 175 sampai 185 desi. Itu kemarin saya sudah spill di video shot bahwa itu sudah 3 kali pemupukan urea dan Ponska, dan ureanya masih sisa setengah karung ya, setengah karung, dan Ponskanya masih sisa seperempat karung ya, seperempat karung, dan itu irit banget, sangat irit. Satu kocor, dua kocor, tiga grandul. Yang boros itu di bagian grandulnya itu lebih banyak kalau mau makan pupuk. Kalau misalkan yang kocor-kocor itu irit banget. Yang penting teman-teman selalu cek kadar pH tanah ya, di lokasi cek kadar pH tanah, dan juga cek kondisi batang daripada si jagungnya ini. Kalau batangnya sudah besar-besar berarti teman-teman udah sesuai untuk perawatannya. Tapi kalau misalkan masih kerdil-kerdil berarti ini masih ada yang kurang dari sisi perawatannya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk review kali ini untuk pengkocoran yang kedua ya. Saya sudahkan dulu. Jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe, bunyikan loncengnya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen bertani jagung tapi masih bingung teknik agar bisa irit, agar bisa tetap hasilnya maksimal. Dan teman-teman kemarin di video shot saya sudah spill ya, ada eh, lahan yang saya garap dengan modal 0%, ya 0%, 0 rupiah, yang saat ini sudah menuju panen ya. Mungkin sekitar 4-5 hari lagi sudah panen, karena ini saya sengaja bukain jagungnya di pohonnya biar pengeringan di pohon. Itu saat ini sudah berusia berarti 123 HST ya, 123 HST. Jagungnya besar-besar, dan nanti saya akan spill karena itu adalah lahan pertama, dan itu posisinya itu jagungnya itu jarak tanam kita bikin tiga versi. Ada yang ada yang satu lubang satu jarak tanam 40, ada yang satu lubang dua jarak tanam 50 sampai 40 sampai 50, ada yang satu lubang dua jarak tanam 40-70. Nah, itu teman-teman nanti bisa bedakan sendiri hasilnya. Jadi saya itu ngomong itu enggak berdasarkan kata siapa, tapi saya praktek sendiri ya. Saya praktekkan nih kata orang-orang, jarak tanam itu enggak ngaruh. Dan itu berpengaruh sekali teman-teman. Jarak tanam yang 40 berapa berarti? 60 60 50 ya, jarak tanam 50 gitu. Diisi dua, itu jagungnya kecil-kecil teman-teman. Kecil-kecil. Kalau yang jarak tanamnya berapa tadi? 60 sampai 70 cm ya, diisi satu ya. Itu jagungnya gede-gede. Dan yang jarak tanam 40-70 diisi dua, itu juga gede-gede ya. Teman-teman boleh pilih di antara dua itu. Mau dua tapi 40-70, atau satu-satu tapi jarak tanam 60 sampai 70 cm gitu ya. Yang penting nanti jarak barisnya, jarak apa namanya? Jarak antar jagungnya itu bisa di antara 20 sampai 25 cm. Bedakan aja lebar antara jarak jagungnya. Kalau yang saya isi satu-satu itu saya biasanya pakai 20 cm. Kalau yang isi satu lubang dua saya isi biasanya ukuran 30 cm ya. Itu isinya isi dua gitu teman-teman ya. Oke, saya cukupkan dulu untuk video review kali ini. Ini udah sekitar jam 8. Udah mulai panas biar nanti untuk pengocoran cepat selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support semua. Semoga menginspirasi. Salam tani mudaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah larutan Ponska dan urea ya. Tadi saya sudah spill untuk takarannya itu 7 gayung pupuk Ponska dan 4 gayung pupuk urea ya. Ini kita larutkan dalam satu jerigen tangki 20 liter ya. Jadi ini ya dicampurkan, ini gayungnya ya teman-teman ya. Ini gayungnya dicampurkan, diambil kayak gini. Ini kebetulan saya tadi sudah 2 kali dilarutkan ya, diisi kayak gini. Oke. Oke, tangki dosisnya berapa? Dosisnya itu 2,5 gayung ya, 2,5 gayung. Diisi lagi.
Oke, sekali lagi teman-teman. Nah, dosis gini. Oke, 2,5 gayung cukup ya teman-teman ya. Oke, caranya seperti itu teman-teman ya. Nanti diisi penuh sampai ke sini, sampai ke ujung, baru nanti kita opiak-opiak. Setelah itu kita kocorkan. Untuk dosis di tanaman itu sekitar 1 gelasan ya. Ini nanti habis sekitar sekitaran 8 sampai 8 jerigenan, 8 sampai 9 jerigen untuk yang ini ember 20 liter ya. Ini di teman-teman penampakan setelah kita lakukan penyepraian dengan silikon dan regen ya. Jadi ini untuk penampakannya, ini di dalam tuh ada ulat gerayak yang sedang sekarat ya. Sekarat ya, ini udah sekarat. Saya ambil dulu. Agak besar ini ulat gerayaknya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini sudah sekarat ya teman-teman ya, ulat gerayaknya ya. Sudah sekarat dan ini baru penyempraian sekitar setengah jam yang lalu. Ini malah udah mau mati nih ya. Jadi ini pembuktian bahwa dosis yang saya pakai ini sesuai ya. Jadi silikon dan regen, untuk regennya 2 tutup botol untuk 1 tangki 16 liter dan silikonnya setengah sendok makan ya. Ini udah otomatis sih. Udah otomatis ya. Oke, terima kasih buat teman-teman.